Bisa mungkin maju-maju sedikit. Yang di belakang itu lebih dekat ke ummahat itu di situ tuh. Kurang baik itu di situ. Untuk mendengarkan ummahat semua suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dampak buruk dari maksiat. Kita sudah sampai poin keberapa terakhir? Berarti sekarang yang ke-8 ya? 9 sekarang. Iya. Baik. Di antara dampak buruk maksiat yang ke-9, maksiat menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur. Dengan sebab maksiat hilang keberkahan umur dan akan memperpendek umur seorang hamba. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Annal ma'asi tuqassiru al-umur wa tamhaqu barakatahu wa la budda." Di antara dampak buruk dari maksiat, kata beliau, adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Akan menghapuskan keberkahan umur. Karena orang walaupun panjang umurnya, namun diisi dengan dosa maksiat, itu adalah orang yang paling jelek. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya? Bukankah Nabi SAW bersabda, manusia yang paling terbaik adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Maka ketika Nabi menyebutkan orang yang paling buruk dan orang yang paling jelek, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Maka mati bagi orang yang selalu bermaksiat dan terus berbuat dosa, mati dan pendek umurnya lebih baik daripada dia bergelimang dengan dosa hingga akhir umurnya. Taib. Maka maksiat ini, kata beliau, akan memperpendek umur dan akan menghapuskan keberkahan umur. Fa innal birra kama yazidu fil umur, sebagaimana ketaatan, sebagaimana kebajikan itu akan menambah pada umur seorang hamba, maka fal fujuru, maka keburukan dan maksiat justru akan memperpendek umur. Tentang dosa memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan umur, ini ada perbincangan di kalangan para ulama.
Bagaimana yang dimaksudkan seorang yang bermaksiat menjadi pendek umurnya dan hilang serta terhapus keberkahannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara para ulama ada yang menafsirkan maksud dari hilangnya keberkahan dan menjadi pendek umur, maknanya nuqsanu umril asi wa dhihabu barakati umri. Maknanya berkurangnya umur pelaku maksiat, maknanya adalah hilangnya keberkahan umurnya. Hilangnya keberkahan dalam hidupnya, hilang berkahnya. Ya, karena inti dari kehidupan muslim, umurnya itu diberkahi oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan, dengan ilmu. Umurnya diberkahi dengan ketaatan, umurnya diberkahi dengan kebajikan. Maka pelaku maksiat ini akan hilang keberkahan umurnya dan keberkahan hidupnya. Dan ini adalah perkara yang hak. Wa hadza haqqun, ini adalah perkara yang hak. Ba'du ta'thiril ma'asi, dan merupakan salah satu bentuk dampak dari maksiat. Ini penafsiran sebagian para ulama. Wakalat ta'ifah, sebagian para ulama yang lain ada yang menafsirkan bahwa pendeknya umur maknanya bal tunkisuhu haqiqatan. Bahkan dari sebab maksiat benar-benar akan mengurangi umur secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Ada yang mengatakan maknanya berkurang umurnya, maknanya berkurang berkahnya, umurnya tidak bermanfaat. Ada pula yang menafsirkan dengan penafsiran yang kedua di sini, maknanya bahkan gara-gara maksiat ini akan memperpendek umur seorang hamba dengan sebenar-benarnya. Kama tunkisur rizqa, sebagaimana maksiat mengurangi rezeki. Ini sudah lewat ya. Di antara sebab maksiat akan menghilangkan apa kemarin? Rezeki. Maka sebagaimana maksiat mengurangi rezeki, maka demikian pula maksiat akan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya serta menghilangkan umur tersebut. Ya, sebagaimana tunkisur rizqa, dampak buruk dari maksiat ya akan mengurangi rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lil baraka fil rizq asbaban katsiratan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada keberkahan kepada rezeki, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan banyak sebab yang mendatangkan keberkahan pada rezeki, sehingga rezeki itu bisa bertambah dan meningkat. Maksudnya Allah taala menjadikan ada di sana sebab-sebab yang dengannya rezeki orang diberkahi. Di sana ada sebab-sebab rezeki seorang akan bertambah. Ada sebab-sebab rezeki seorang itu akan meningkat. Walil barakah fil umur asbaban, sebagaimana Allah taala menjadikan pada umur ada sebab-sebabnya bisa bertambah dan bisa berberkah. Ya kan? Ya, di antara yang kita ketahui bahwasannya rezeki seorang bisa bertambah dengan apa itu? Apa hadisnya? Apa amalannya orang umurnya bisa bertambah itu? Silaturahim. Ya, apa lagi? Bersedekah ya. Ada hadisnya. Jadi Allah Ta'ala jadikan ada sebab umur seorang bisa bertambah, umur seorang bisa berberkah. Ya, maka demikian pula sebaliknya ada sebab-sebab umur rezeki seorang bisa berkurang dan hilang keberkahannya, yaitu sebab maksiat. Sama dengan umur seorang hamba bisa berberkah, bisa bertambah, dengan maksiat umur seorang bisa berkurang dan hilang keberkahannya. Ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Menghilangkan keberkahan umur, ya, itu sama kalau dikatakan berkurang umur seorang hamba. Kemudian kita masuk dosa yang ke-10. Di antara dampak buruk dari maksiat akan melahirkan dosa yang lain. Akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Tak kala seorang hamba tidak berhenti dan tidak bertobat. Wa minha anal ma'asi tazra'u amsalaha wa turidu ba'daha ba'dan hatta
hatta ya'izza 'alal abdi mufarakatuha wal khuruj minha. Ini di antara dampak buruk dari maksiat. Kata beliau di antara dampak buruk dari maksiat, tazra'u amthaliha. Maksiat itu akan menumbuhkan maksiat-maksiat yang serupa dengannya. Di antara dampak buruknya adalah apa? Maksiat itu akan menumbuhkan maksiat-maksiat yang serupa atau semisal dengannya, akan menumbuhkan maksiat yang lain. Tulidu ba'daha ba'dan, bahkan akan melahirkan maksiat sebagiannya, akan melahirkan maksiat jenis yang lainnya. Iya. Awalnya dia punya satu maksiat, karena dia tidak berhenti, maka maksiat itu akan saling memanggil. Lakukan juga saya. Maka akhirnya bertambahlah maksiatnya dan lahir maksiat yang lain. Tidak bertaubat, maka akan lahir bentuk maksiat model yang lain. Hal ini kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian as-salaf, inna min uqubati sayyi'ah, di antara hukuman orang yang berbuat maksiat, as-sayyi'atu ba'daha, dia akan berbuat maksiat setelahnya. Itu hukuman maksiat. Kata sebagian as-salaf, di antara hukuman orang yang berbuat maksiat, dia akan berbuat maksiat dengan bentuk yang lainnya setelahnya. Setelah dia berbuat maksiat, hukumannya dia akan berbuat maksiat lagi setelahnya. Wa inna min thawabil hasana al hasanatu ba'daha, dan di antara kebaikan amalan salih, seorang akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh lagi setelahnya. Dan ini kata para ulama salah satu tanda diterimanya amalan salih. Apa itu di antara tanda diterimanya amalan salih? Tanda dikabulkannya taubat seorang hamba, tanda diterimanya amalan salih seorang hamba. Apa tandanya? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia akan dimudahkan untuk beramal soleh setelahnya. Allah mudahkan dia sholat. Ketika Allah terima itu sholatnya, tandanya Allah mudahkan dia sholat sunnah. Setelah itu Allah mudahkan dia baca Quran. Kalau Allah terima lagi ibadahnya, Allah mudahkan lagi ibadah yang lainnya, ibadah puasa. Karena ibadah itu akan saling memanggil, kata beliau. Karena ibadah itu akan saling memanggil. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau gambarkan di sini. Kalau seorang hamba melakukan satu ketaatan ibadah, maka amalan lain berkata, "Ikmalni aydan," amalkan juga saya. Akhirnya apa? Tumbuh kecintaan dalam hatinya untuk melakukan yang lain. Gitu, ya. Kalau dia rajin puasa, rajin sholat, nanti dia akan berbetik mau tambah lagi kebaikan puasa. Ada pintu sedekah terbuka, dia bersedekah lagi. Dia tambah lagi sedekahnya. Iya. Ketika Allah terima ini amalan sedekahnya, amalan sholatnya, amalan puasanya, Allah tambahkan lagi semangat dia untuk melakukan qiyamul lail. Dan gitu terus seperti itu amalan saleh. Tanda-tandanya kalau Allah terima, Allah mudahkan dia. Sebagaimana kata para as-salaf, tanda-tanda tidak diterimanya amalan saleh seorang hamba, tanda-tandanya, ciri-cirinya, setelah dia beramal saleh, dia susul dengan berbuat maksiat. Itu tanda-tanda amalan tidak diterima. Ya. Setelah dia beramal, dia susul dengan maksiat. Melakukan amalan kebaikan, dia susul lagi dengan dosa, maksiat, dosa, maksiat. Itu tanda kalau amalannya tidak benar. Karena kalau seandainya amalannya itu diterima, Allah Ta'ala akan mudahkan dia melakukan kebaikan setelahnya. Ya, kalau dia melakukan kebaikan yang lain, amalan soleh yang lain akan memanggil, "Ikmalni aydan," amalkan juga saya. Kalau dia amalkan, kata beliau, fa idza amilaha, jika dia mengamalkan amalan soleh yang kedua, maka qalat as-salisa, amal soleh yang ketiga berkata, amalkan juga saya. Kalau dia amalkan yang ketiga, maka yang keempat berkata, amalkan juga saya. Fatada'af ar-riba, maka semakin bertambahlah keberuntungan dan kemenangan bagi dia. Dan akan bertambah pahalanya. Bertambah banyak ganjaran kebaikan dan pahala yang dia dapatkan. Ya. Baik. Apa ini? Hah? Kedelai ya. Bisa dicoba.
Kalau di Sulawesi, tuak manis. Kalau taklim itu dikasih minum tuak ustadznya. Tapi tidak mabuk ya. Iya, itu 90% di Sulawesi taklim air putih tuak. Langsung jos. Oh, sini kedelai ya. Ya. Boleh juga. Ayo. Dibukakan dulu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kadzalika kanat as-sayyi'atu aidan, maka demikian pula kejelekan, sehingga ketaatan, at-ta'at wal ma'asi, sehingga ketaatan dan kemaksiatan akan saling melahirkan, seperti yang kita sebutkan tadi, sampai ketaatan dan kemaksiatan itu akan berubah menjadi kebiasaan yang mengakar. Jadi kalau misalnya ya orang yang kebiasaannya taat, dipanggil lagi ketaatan yang kedua, diamalkan, dipanggil lagi ketaatan yang ketiga, sampai ketaatan itu akan jadi mengakar, menjadi sifat yang melekat, wa malakatin sabita, dan akan menjadi karakter yang tetap. Makanya orang yang sudah biasa sholat, melekat itu, terbiasa itu. Kalau orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, melekat itu, sampai dia akan menjadi sifat yang melekat dan karakter yang sudah menjadi kokoh dan kuat. Ya, maksiat juga seperti itu, akan jadi mengakar juga. Orang yang terbiasa dengan maksiat tidak berhenti, terus dia seperti itu, maka maksiat itu akan jadi sifat bagi dia. Sulit bagi dia meninggalkannya. Ya, sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seorang ketika dia melakukan maksiat, terus dia melakukan maksiat sampai melahirkan satu sama lain maksiat itu, hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha, sampai seorang hamba akan menjadi sangat berat dan sangat sulit untuk meninggalkannya. Akan jadi sulit, apalagi kalau sudah mengakar. Akan jadi sulit, berat bagi dia untuk meninggalkannya, wal khuruju minha, dan akan jadi berat bagi dia untuk keluar darinya. Bahkan ada kalimat yang kemarin saya bawakan, kalimat dari sebagian para as-salaf, di mana mereka berkata bahwa seorang yang telah sampai umur 40 tahun dan dia punya kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Orang yang sudah punya umur 40 tahun, dia punya kebiasaan, baikkah, jelekkah, maka dia akan mati dan ditutup dengan kebiasaan tersebut, dan terbawa bagi dia. Oleh karena itu, biasakanlah melakukan kebaikan. Ya. Baik. Maka kebaikan akan menjadi mengakar, menjadi sifat yang melekat, karakter yang tetap, sebagaimana maksiat juga seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang yang sudah sering melakukan ketaatan, falau aqtalal muhsin at-ta'ah ladaqat alaihi nafsuhu. Sehingga kalau orang yang sering berbuat ihsan, sering berbuat kebajikan, kalau dia meninggalkan satu ketaatan yang menjadi kebiasaan bagi dia, yang sudah menjadi sifat bagi dia, kapan dia tinggalkan, kapan dia tidak kerjakan, maka jiwanya akan jadi sempit. Kenapa? Dia tinggalkan. Kan? Wadaqat alaihi al-ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas akan jadi sempit bagi dia. Kenapa? Karena kebiasaan dia melakukan kebaikan. Kapan dia tinggalkan jadi berat bagi dia. Wa ahassa min nafsihi ka'an bi annahu kalbuti idza faraqal ma'. Jadi dia seperti ikan yang berpisah dengan air. Jadi tersiksa bagi dia. Kenapa? Karena sudah mengakar jadi sifat bagi dia ketaatan tersebut. Kapan dia tinggalkan wiridnya? Dia punya wirid, baca Quran tiap malam sebelum tidur 1 lembar misalnya. Kapan dia ketiduran, dia lupa, itu akan jadi berat bagi dia. Ada orang kebiasaannya sholat dulu sebelum dia tidur, sholat qiyamul lail, misalnya witir. Kapan dia tinggalkan itu, nggak enak perasaannya. Kalau itu sudah jadi sifat bagi dia. Kalau tidak jadi sifat ya biasa-biasa saja. Tidur memang biasanya tidur dia. Ya, nggak sholat subuh biasa bagi dia. Ya kan? Tapi orang yang sudah punya kebiasaan itu akan jadi berat bagi dia. Sempit dadanya, susah hidupnya.
seperti ikan yang berpisah dari air, hatta yu'awidaha, ya, fataskunu nafsuhu wa taqarra ainuhu. Nanti dia menjadi tenang ketika dia kembali kepada kebiasaannya, kembali kepada ketaatannya, barulah jiwanya menjadi tentram, hatinya menjadi bahagia. Nanti dia kembali baru bisa enak dia rasa. Kenapa ya? Karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau pelaku maksiat bagaimana? Walau attalal mujrimul maksiat. Kalau orang yang punya kebiasaan maksiat, ada dosa tertentu yang sering dia buat, dia lakukan. Kapan dia meninggalkan maksiat itu? Kapan dia tinggalkan maksiat itu? Kejelekan yang dia terbiasa dengannya, dan dia mau mencoba untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, maka jiwanya akan jadi sempit. Karena itu bukan kebiasaan dia. Ya, kalau dia tinggalkan kebiasaan maksiatnya, lalu dia mau melakukan suatu ketaatan, maka jiwanya akan jadi sempit, dadanya akan jadi sempit dadanya. Ya, baik. Dan dia akan kesulitan, hatta yu'awidaha, dia akan jadi kesulitan sampai kapan dia tenang? Sampai dia kembali kepada maksiat. Nanti dia tenang kalau dia kembali kepada kebiasaannya berbuat maksiat yang menjadi kebiasaannya. Hatta inna katsiran minal fusaq, sampai kebanyakan dari kalangan orang-orang yang fasik, ya, sampai kebanyakan dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan, pelaku maksiat dan pelaku kefasikan ini, ya, sampai kebanyakan di antara mereka ada yang melakukan maksiat bukan karena kelezatan yang dia dapatkan, ya. Bukan karena dia merasakan kelezatan melakukan maksiat, wala da'iyatan ilaiha, bukan pula ada pendorong yang kuat melakukan maksiat, bukan. Tapi karena dia merasa apa? Dia merasa sakit ketika dia meninggalkannya. Akhirnya dia melakukannya. Karena sudah jadi kebiasaan, bukan karena dia lakukan ini nikmat. Walaupun tidak nikmat, tetap dia kembali ke situ. Karena apa? Ya sudah jadi tabiat, akar dalam hatinya. Nah, wala yazalul abdu yu'ani ta'ah. Ini kalimat luar biasa ya, kalimat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ah wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'assiruha. Dan senantiasa seorang hamba berada dalam ketaatan, membiasakan diri dengan ketaatan, ya, sampai dia terbiasa dengannya, sampai dia betul-betul mencintai ketaatan itu, sampai ketaatan itu memberikan pengaruh yang mendalam dalam hatinya, dan dia memilih ketaatan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada dia rahmat. Dia sudah terbiasa dengannya, berusaha terbiasa dengannya, akhirnya dia mencintai kebiasaan baik itu, ya, dan dia memilih kebiasaan itu yang baik, memberikan pengaruh dalam hatinya sampai apa? Sehingga Allah Ta'ala mengutus bi rahmatihi alaihil malaika, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada dia rahmatnya dengan apa? Allah mengirimkan kepada dia malaikat. Apa tugasnya malaikat itu? Ta'uzzuhu ilaiha azzan, sehingga malaikat itu terus akan mendorong dia dan menguatkan dia dan menguatkan dia, mendorong dia untuk apa? Melakukan ketaatan. Walaupun dia tidur, didorong sama malaikat bangun sholat. Walaupun dia tidur, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, didorong oleh malaikat bangun makan sahur. Walaupun dia berat, tapi dia jaga zikirnya, astagfirullah. Walaupun dia ngantuk, dia tetap akan didorong oleh malaikat. Ini di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hamba. Allah kirimkan kepada dia malaikat, kemudian malaikat ini akan menguatkan dan mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Itu karena apa, Tuhan? Karena dia membiasakan diri dengan kebaikan, sampai dia mencintainya. Maka Allah mengutus malaikat untuk mendorong dia, wa tuharriduhu 'alaiha. Malaikat akan mendorong dia dan menyemangati dia, disemangati, ayo, ayo. Mulai dia malas majelis taklim, datang malaikat, datang taklim, cepat datang, dengarkan faedah, semangat lagi. Karena ya di sini akan bergolak antara malaikat dengan syaitan, bergolak itu.
Nah, manusia itu kan Imam Ibnu Qayyim membagi hati manusia menjadi 3 bagian ya. Ada orang yang hatinya qalbun salim atau qalbun sahih, hati yang sehat, hati yang selamat. Dan yang kedua ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Nah, ini yang di tengah-tengah qalbun marid namanya, hati yang berpenyakit. Di mana tuh hati yang berpenyakit? Dia berada antara hati yang sehat dengan hati yang mati. Dia berada di tengah. Yang mana dari pintu dia yang paling dekat mengajak dia, mana yang paling dekat pintunya, maka dia akan datang ke sana. Kalau dia diajak kepada pintu ketaatan, datanglah dia kepada pintu ketaatan. Namun kadang dia mendatangi pintu maksiat. Jadi dia berbolak-balik begini. Kadang ke sana hatinya, kadang ke sini. Tergantung mana yang paling dekat ajakan kepada dia, maka dia akan pergi kepada pintu mana yang dia diajak dengannya. Inilah kenapa pentingnya kita berteman dengan orang yang saleh. Kan? Kenapa kita berteman dengan orang-orang yang taat? Supaya apa? Mengingatkan kita tentang agama, tentang ibadah, tentang ketaatan, tentang menuntut ilmu. Itulah faedahnya kita berteman. Kalau kita sendirian, nggak ada orang yang bisa istiqomah sendirian, nggak ada. Coba lihat itu kisah Nabi dan para sahabat, nggak ada itu yang hidup sendirian ya. Kalau ta'lamuna ma fil wahdah, kata Nabi, kalau kamu tahu apa itu kejelekannya sendiri, itu tidak baik. Ya kan? Jalan sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, di kamar sendiri. Nah, itu kebanyakannya lebih banyak setan di kepala. Ya. Benar tidak nih? Coba antum merasakan hidup sendiri, nggak ada istri. Berat. Pikiran antum itu sampai ke langit. Mendidih otaknya antum. Iya, nggak bagus itu sendirian. Tak bisa istiqomah. Makanya salah satu sebab istiqomah itu kita cari teman yang kira-kira teman kita ini bisa membantu kita. Dan itu termasuk pemberian Allah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk teman yang paling termasuk pemberian Allah Ta'ala yang paling besar kepada hamba. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik yang bisa menemani dia dalam beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagaimana orang yang taat akan didorong oleh malaikat, Allah akan mendorongnya dengan apa? Dengan rahmat, diutus malaikat mendorong dia. Watus ijuhu an firashihi, bahkan kata beliau rahimahullah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus padanya malaikat, di mana malaikat ini akan menggerakkan dia dari tempat tidurnya. Malaikat akan menggerakkan dia dari tempat tidurnya ketika dia mau malas, akan didorong oleh malaikat untuk beribadah. Akan didorong oleh malaikat menuju kepada majelis ketaatan, majelis Quran, majelis ilmu, majelis ibadah, didorong dari tempat tidurnya, dibangunkan. Dan sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi. Sebaliknya, seorang hamba yang terus di atas dosa, terbiasa dengan maksiat, sampai dia mencintai maksiat itu. Sampai dia sendiri mencintai dan memilih maksiat itu dan memberikan pengaruh yang kuat dalam hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus padanya syaitan. Ya tentunya kalau orang jauh dari yang namanya kebaikan, yang dekat dengan dia siapa? Syaitan akan dekat dengan dia. Maka syaitan itulah ta'uzzu ilaiha azzan. Syaitan itulah yang akan mendorong dia untuk melakukan maksiat. Syaitan itulah yang akan mendorong dia untuk meninggalkan kebaikan. Syaitan itulah yang akan membuat dia jadi malas. Fal awal qawiyun, maka yang pertama yang tadi yang dibantu oleh malaikat, dia akan menjadi hamba yang kuat karena dia diperkuat dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Maka manusia itu tidak ada yang kuat kalau bukan karena Allah yang tolong dia. Maka dia menjadi hamba yang kuat. Kenapa? Karena ada orang itu luar biasa ya, yang mulainya itu kuat, puasanya kuat, sholatnya kuat. Bahkan ada orang yang bisa datang ke masjid sebelum muazzin itu datang. Ada juga yang datang nanti qomat. Ya kan, macam-macam itu orang. Ada juga yang datang nanti sisa 1 rakaat. Masbuk.
Padahal dia yang pakai jubah, paling panjang jenggotnya. Datanglah dia ke masjid, ditunggu dia jadi imam. Mana ini Pak Ustaz? Masbuk. Jadi Ustaz masbuk. Ini kapan dijadikan kebiasaan? Ya Nabi memperingatkan tentang hal itu. Orang yang terbiasa dengan suka di akhir ya. Suatu hari Nabi pernah sholat. Ada sebagian dari kalangan sahabat sering terlambat. Dia maunya di belakang. Maka Nabi SAW mengingatkan, apa nasihat beliau? Senantiasa seorang hamba selalu terakhir dan terlambat di dunia dalam kebaikan, sehingga Allah SWT mengakhirkan nanti dia di akhirat, di surga. Dia di belakang juga. Sama-sama dia masuk surga, tapi dia nanti paling belakang. Iya. Nah, ini nasihat dari Nabi SAW. Artinya apa? As-sabiquna as-sabiqun. Allah Ta'ala berfirman, as-sabiqun as-sabiqun. Allah Ta'ala bagi 3 manusia dalam surah Al-Waqi'ah, ya kan? As-sabiqun as-sabiqun, satu. Yang kedua siapa? Ashabul yamin. Iya. Yang ketiga, ashabus shimal. As-sabiqun as-sabiqun itulah al-muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun yang paling terbaik dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ashabul yamin golongan kanan, yang ketiga ashabus shimal golongan kiri. Siapa itu as-sabiqun as-sabiqun? Ketika Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling as-sabiquna fid dunya hum as-sabiquna fil akhirah. Artinya apa? Orang yang paling terdepan di kehidupan dunia dalam kebaikan, dalam ketaatan, hum as-sabiquna fil akhirah, mereka yang paling terdepan di akhirat kelak, di dalam surga. Dia yang paling di depan, yang paling utama dan paling besar pahalanya. Ya tentunya tidak sama ya. Orang yang sholat sebelum muazin datang dia sudah ada. Tidak sama lah pahalanya dengan orang yang datang belakangan. Orang yang datang Jumatan saja beda ya. Orang yang datang Jumatan itu Nabi sebutkan yang paling pertama datang apa? Dapat apa itu? Yang paling pertama datang dapat apa? Kambing atau ayam? Onta. Bukan onta merah, Pak. Hadis onta merah itu hadis Ali bin Abi Thalib lain, bukan di sini. Dia dapat onta itu. Yang paling pertama datang. Yang kedua datang dapat apa? Dapat kerbau, sapi. Yang ketiga dapat kambing. Yang keempat dapat ayam. Yang kelima, yang terakhir telur ayam. Sekarang pertanyaan saya. Yang paling pertama datang itu jam berapa itu? Tahu? Yang dapat onta itu dia datang jam 11, belum ada orang di masjid. Jam 11 berarti dia yang paling pertama dapat onta. Bukan itu maknanya. Jangan dia pahami yang paling pertama datang di masjid, karena orang memang datang di masjid nanti mau jam 12 baru datang. Dia datang jam 11, dia yang paling pertama dapat onta. Bukan. Yang dapat onta itu datang pagi setelah subuh. Itu yang dapat onta. Dipahami ini? Al-Imam para ulama ketika mensyarah hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia katakan yang dapat onta datang paling pertama itu yang paling pagi-pagi itu, yang jam 6. Itu yang pertama datang dapat onta. Maka beliau bagi jadi 5 bagian sampai jam 12. Beliau bagi. Jadi kalau orang datang jam 11 dapat telur itu. Antum datang jam 12, imam berdiri, sepotong telur tidak dapat. Iya. Karena itu malaikat dia di depan pintu, dalam hadis disebutkan dia di depan pintu, dia mencatat amalannya orang yang masuk. Kalau imam sudah masuk masjid, ditutupnya itu. Atau imam kalau imamnya sudah berdiri di atas mimbar, maka ditutupnya itu catatan. Antum yang datang, imam sudah innal hamdalillah, baru cuci muka berwudu. Nggak dapat itu. Iya. Antum mungkin berpikir masih ada telur. Nggak ada telur buat antum. Iya, nggak ada. Jadi orang itu dibalas berdasarkan namanya mujahadahnya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami,
Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami akan mudahkan dia. Karena dia nahum, kami akan benar-benar memberikan dia hidayah di jalan-jalan kami pula. Dia akan dimudahkan dalam hidayah. Jadi orang yang pertama tadi yang dibantu oleh malaikat, dia akan jadi orang yang paling kuat karena Allah membantu dia. Allah kuatkan dia. Allah memperkuat ketaatannya dengan bantuan dari Allah, yaitu para malaikat yang menjadi pendukung utamanya, bahkan yang mendorong dia, bahkan membangunkan dia. Biasa tidak antum sadari ini ya, antum tidur tiba-tiba antum bangun, padahal nggak ada alarm kan? Antum tidur karena antum sudah punya kebiasaan, malaikat yang bantu antum. Iya, antum tidur nggak ada alarm, bangun jam 4, bangun setengah 12, bunyi masjid, antum tiba-tiba bangun dan antum terasa ringan itu, bangun langsung berwudu, cepat ke masjid. Siapa yang bantu itu? Allah Ta'ala dengan melalui malaikat. Tapi kalau maksiat yang bantu itu syaitan, ya kan? Sehingga yang pertama ini kuat, adapun yang kedua juga kuat dalam dosa. Kuat dalam dosa karena dia diperkuat kemaksiatannya oleh syaitan, bantuan syaitan yang akan mendukungnya. Kemudian yang ke-11, di antara dampak buruk dari maksiat ini, maksiat itu melemahkan hati. Ini sudah lewat sebagiannya ya, akan melemahkan hati. Bagaimana maksudnya melemahkan hati? Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, dan ini dampak buruk maksiat yang paling menakutkan. Di mana seorang yang sering berbuat dosa dan maksiat, dia akan dilemahkan hatinya oleh syaitan untuk melakukan kebaikan, untuk menginginkan berbuat baik, dilemahkan hatinya. Kalau hati itu lemah, ini sumber keburukan ya. Hati kapan dia jadi lemah, maka dia akan jadi sumber keburukan, karena awal mula sumber orang berbuat kebaikan dari mana? Ya dari hatinya. Dia mau sholat, ya dari hatinya dulu mulai. Hatinya dorong dia mau baca Quran, dari hatinya muncul keinginan sholat, muncul keinginan baca Quran, muncul keinginan taklim, muncul keinginan untuk apa saja dari kebaikan. Kalau hati sudah lemah, diserang oleh syaitan, maka kekuatan hati ini akan dilemahkan oleh syaitan sampai hatinya akan lemah dari menginginkan berbuat kebaikan, Iya. Baik. Sebagaimana sebaliknya dosa memperkuat untuk melakukan perbuatan maksiat, ya. Baik. Sehingga kalau hati itu lemah, tad'afu iradat at-taubah, hati itu akan menjadi lemah dari keinginannya untuk bertobat dan dari beristighfar. Lihat orang yang sudah hatinya lemah, keinginan dia untuk astagfirullah, keinginan dia untuk bertaubat, keinginan dia untuk berdoa, dilemahkan oleh syaitan. Sehingga malas dia berdoa, malas dia istighfar, dan lemas dia dari bertaubat. Karena keinginannya untuk itu dipatahkan oleh syaitan. Jadi hati akan dilemahkan, diserang oleh syaitan, dilemahkan dari menginginkan kebaikan. Ya. Baik. Sampai keinginan dia untuk bertaubat perlahan-lahan akan menjadi lemah sampai benar-benar hilang dari dalam hati. Keinginan dia dari bertaubat betul-betul hilang dan lenyap. Betul-betul hilang dan lenyap dari keinginannya untuk bertaubat. Walau mat, sehingga orang seperti ini, lihat bahayanya, kata Ibnu Qayyim, karena sudah kelemahan dia dari menginginkan kebaikan, sudah itu lemah keinginannya dari bertaubat sedikit demi sedikit, sampai keinginannya untuk bertaubat seluruhnya hilang, benar-benar hilang dari keinginan hatinya untuk bertaubat. Bahkan falau mata nisfuhu, bahkan kalau seandainya separuh dari badannya sudah mati, separuh dari badannya telah mati, lama taba ilallahi, dia tetap tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebagian badannya sudah mati, maksudnya apa? Kalau dia sudah mau meninggal, gitu. Separuh badannya sudah mati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena sudah dilemahkan hatinya untuk bertobat sampai dia sudah parah, sebagian badannya telah mati, mungkin dia diambang kematian, tetap tidak ada keinginan dia untuk beristighfar dan bertobat. Mengerikan tidak ini? Orang kalau mau mati tidak sadar,
Bukan koma ini ya, bukan koma ya. Dia sadar begini. Tapi keinginan dia untuk kembali kepada Allah tidak ada. Padahal dia sudah mau mati. Masih belum sadar dia. Iya, ini ngeri sekali. Kenapa dia tidak bisa kembali kepada Allah? Karena hatinya dipatahkan oleh syaitan. Keinginannya untuk kembali beristighfar dan bertaubat hilang. Sampai dia mau meninggal sekalipun, sedikit lagi dia mau meninggal, nggak ada keinginan dia untuk kembali kepada Allah SWT. Nah, dan ini kengerian yang luar biasa, ikhwan. Kengerian yang luar biasa. Fayati bil istighfar wa taubatul kadzabina bil lisan. Hamba yang seperti ini yang sudah digerogoti oleh dosa dan maksiat, melemahkan hati dia. Hamba yang seperti ini, kalaupun dia mengatakan astagfirullah dengan lisannya, meskipun dia berkata atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah, astagfirullah, meskipun dia mengucapkan istighfar dan tobat dengan lisannya, maka itu hanyalah taubatul kadzabin, hanyalah tobatnya pendusta. Sebenarnya hatinya tidak mengarah ke situ. Hatinya tidak ada di situ. Lisannya aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Hatinya tidak sampai. Lisannya aja yang mengucapkan. Ya. Tobat dan dusta. Jadi lisannya mengucapkan astagfirullah, mohon ampun, tapi hatinya masih terngiang-ngiang dengan dosanya. Iya. Terngiang-ngiang dengan dosanya, masih terus bersikukuh dengan maksiat tersebut. Bahkan yang lebih parah, orang yang sudah parah sakitnya seperti ini masih ada niat dan tekad untuk kembali kepada maksiatnya. Kapan ada kesempatannya? Kalau saya sehat nanti kembali lagi. Ini luar biasa ini maksiat ya. Kalau sudah mengakar itu, sudah mau mati, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, tidak ada. Berat bagi dia. Karena orang itu ditutup dengan kebiasaannya. Dari sunnatullah, kata para ulama, dari sunnatullah, manusia itu akan ditutup berdasarkan kebiasaannya. Iya. Lihat hadis, ketika ada orang yang berhaji bersama Nabi SAW, berhaji bersama Nabi SAW, maka dia bertalbiyah di atas ontanya. Dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jatuh dia dari ontanya, lalu ontanya menginjaknya, mati dia. Karena Nabi SAW berkata, kafani dia dengan kain ihramnya. Jangan tutup kepalanya dan jangan berikan dia minyak wangi. Karena orang ihram itu tidak boleh tutup kepala dan tidak boleh pakai apa? Minyak wangi. Nah, karena Nabi SAW berkata, kafani dia dengan kain ihramnya 2 lapis, atas dan bawah kan. Kemudian jangan tutup kepalanya dan jangan berikan dia minyak wangi. Kenapa kata beliau? Fa innahu yub'atsu mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Dia akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, dia bertalbiyah. Jadi kalau hari berbangkit terjadi, nanti dia akan berdiri membaca labbaik Allahumma labbaik. Maka dia ditutup dengan apa ini? Kebaikan atau kejelekan? Kebaikan. Inilah dalil para ulama mengatakan bahwa manusia akan ditutup dengan kebaikan. Orang yang punya kebiasaan kebaikan. Orang yang biasa bermaksiat, dia akan ditutup dengan itu. Dan itu adalah sunnatullah. Lihat beberapa orang para ulama, di antaranya Mujahid bin Jabar, salah seorang ulama ahli tafsir. Dia itu saking banyaknya sholatnya, dalam keadaan sujud dia mati. Dalam keadaan sujud dia mati. Karena saking banyaknya dia punya sholat. Sementara sujud, mati dia, ditutup dengan itu. Ya tentunya seorang ini mau sunnatullah, seorang ini maunya dia cinta, dia ditutup dengan kebaikan ya. Ditutup dengan kebaikan. Termasuk orang yang ditutup meninggal di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu luar biasa. Nabi SAW memberikan jaminan dari umatnya. Ada beberapa bentuk syahid, ada beberapa bentuk mati husnul khatimah. Salah satunya meninggal di malam Jumat atau apa? Hari Jumat.
dia akan mendapatkan keutamaan syahid. Ya, selamat dia dari azab. Kalau dia meninggal malam Jumat dan hari Jumat, tapi kan orang tidak bisa memilih hari kalau mau mati. Saya maunya hari Jumat ya, tidak bisa. Kalau Allah takdirkan ya, Anda memiliki kebaikan, Anda akan meninggal di malam itu. Ya. Tapi kalau pas berjudi malam Jumat, banting kartu mati, malam Jumat juga ini Ustaz. Bagaimana ini? Hah? Pas main domino malam Jumat. Iya. Iya. Baik. Ini bisyara, nama kata para ulama bisyara, kabar gembira ya, kabar gembira. Yang orang di atas ketaatan meninggal malam Jumat diharapkan kebaikan baginya. Kemudian di antara dampak buruk maksiat, pelaku maksiat ini akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akibat dari perbuatan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, sukutuhu min ainihi, hamba akan jatuh dari pandangan Allah taala. Hamba akan jatuh dari pandangan Allah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asawhu. Mereka menjadi hina di sisi Allah karena mereka berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu alaihi la asamahu. Perhatikan catatannya nanti. Kalau seandainya mereka memiliki kedudukan, kalau seandainya hamba memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Bisa dipahami ya? Mereka menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berani durhaka kepada Allah taala. Lau azzu alaihi la asamahu. Kalau seandainya mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, kalau seandainya hamba memiliki kedudukan yang baik, yang mulia di sisi Allah, tentu Allah taala akan menjaga mereka dari perbuatan maksiat, dosa. Iya. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah, maka tak kala jika seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lam yukrimhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Kalau dia menjadi hina, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakan dia, menjadi mulia. Apa menjadikan dia jadi mulia? Enggak ada. Kapan dia jadi hina di hadapan Allah, maka enggak ada yang bisa menjadikan jadi mulia. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18. Dalam surah Al-Hajj, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Nah. Baik. Bahkan jika seandainya tampak ada seorang pendosa, ada yang memuliakan dia, kan ada juga orang dimuliakan, kan? Padahal dia ini adalah pelaku maksiat, orang fasik. Tapi karena banyak uangnya, banyak hartanya, dimuliakan. Iya, ada kan dimuliakan ya. Kan Allah berfirman, siapa yang Allah Ta'ala hinakan, tidak ada yang dapat memuliakan dia. Terus gimana dengan ada orang yang dimuliakan itu? Padahal dia pelaku maksiat, dia fasik, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaupun ada pelaku maksiat, orang fasik, manusia memuliakan dia, itu karena manusia butuh kepada dunianya. Karena adanya kebutuhan, ada faktor udang di balik batu gitu. Atau yang kedua, mungkin orang takut dari kejelekan dia. Kalau tidak nanti marah nanti. Ada orang itu harus dipanggil puang itu, dia puang. Iya puang. Orang bugis itu puang itu. Ya. Iya puang, iya. Kalau antum tidak panggil puang, tersinggung dia. Ya, ini tidak bagus ya. Sementara orang yang memuliakan dia, bagaimana dalam hatinya? Ini puang ini terus dihormati. Ya, sebenarnya dia tidak dimuliakan. Mungkin orang takut sama dia, atau mungkin orang
memuliakan dia karena ada faktor dunia di baliknya. Kita seperti itu ya supaya dibantu juga. Tapi kalau tidak ada bantu kita tinggalkan saja. Iya kan? Nah, itu yang seperti itu. Maka hakikat kemuliaan itu ada di mana? Ada pada ketaatan. Ya. Walaupun di dalam hatinya itu makhluk yang dia muliakan adalah orang yang rendah dan hina. Rendah dan apa? Dan hina. Iya. Kemudian di antara dampak buruk maksiat, dia akan semakin memandang ringan dosanya. Iya, dia akan semakin memandang ringan dosanya. Ya, termasuk di antara bahaya dan dampak buruk maksiat adalah merusak akal. Sebagian as-salaf berkata, ma asallaha ahadun hatta yajiba aqluhu. Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika akalnya sedang hilang. Akalnya tidak hadir. Ya. Akalnya tidak hadir. Kemudian di antara dampak buruk dari maksiat, dosa maksiat akan menutupi dan mengeraskan hati. Menutupi hati atau mengeraskan hati. Sehingga apa? Dia akan menjadi hamba yang lalai. Dia akan menjadi hamba yang apa? Hamba yang lalai. Ini juga luar biasa ya. Dari akibat maksiat hati kita jadi keras. Ya. Bahkan hati akan bisa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan hati kita jadi lalai? Ya, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, maksiat yang dibuat oleh hamba adalah rana, titik hitam, ala qulubihim, yang dititikkan ke dalam hati mereka. Makanu yaksibun, disebabkan karena dosa yang mereka kerjakan. Jadi dosa itu titik hitam. Kapan seorang hamba tidak bertobat, ditambahkan titik hitam yang kedua. Itu datang dalam hadis ya. Tidak bertobat, maksiat lagi, bertambah 3 titik hitam sampai hatinya tertutup oleh titik hitam yang sangat banyak, karena hati itu akan menjadi mengkilap. Hati itu akan jadi kotor, penyebabnya 2. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penyebab hati seorang menjadi kotor dan tertutup ada 2 sebabnya. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Adapun untuk mengkilapkan hati, lawan dari 2 hal ini. Untuk membersihkan hati, lawan dari 2 hal ini. Yang pertama yang menyebabkan hati menjadi hitam dan kotor adalah dosa. Maka obatnya apa dosa? Apa obatnya dosa? Bisa jadi lenyap, ya istighfar dan taubat. Sedangkan al-ghaflah, penyebab hati jadi hitam dan kotor adalah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah apa? Amalan saleh dan ibadah. Ya, beramal saleh dan beribadah. Jadi hati itu kadang bisa dikunci gara-gara dosa ya, karena dosa akhirnya hatinya terkunci. Hatta yumil qalba, sampai hatinya itu akan jadi mati dan tertutup. Mati dan tertutup. Dan ini selanjutnya, ini yang panjang, maksiat akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksiat bisa menyebabkan seorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dari khususnya dari Nabi Muhammad ya. Jadi siapa yang dilaknat oleh Nabi SAW, sama kalau Allah Taala yang melaknat dia. Dan laknat itu maknanya apa? At-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Makna dari laknat adalah seorang hamba akan dilemparkan dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Dia akan hilang dari dia rahmat Allah Ta'ala. Itu makna laknat. Apa kira-kira kebaikannya sesuatu yang sudah dilaknat? Ya. Tidak ada lagi rahmat Allah Ta'ala. Lihat hadis yang sangat banyak sekali
yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini luar biasa ya. Di antara dampak buruk dari maksiat, memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW telah melaknat beberapa perbuatan maksiat. Bahkan ada perbuatan maksiat yang lebih besar dibandingkan maksiat yang lainnya. Jadi maksiat itu bertingkat-tingkat, berderajat-berderajat. Ya. Baik. Di antaranya yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala'ana al-washima wal mutawashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal nasima wal mutanassima wal washira wal mutawashir wal mustawshira. Ya. Di antara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato. Kan perempuan itu ada yang suka ditato. Dan ada yang memang pekerjaannya mentato orang. Kadang dia tato alisnya, dicukur dulu alisnya, baru ditato, itu dilaknat pelakunya. Baik dia yang minta ditato atau dia yang mentato orang lain, semuanya mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau mungkin bukan alisnya dia tato, tangannya, pahanya, betisnya, atau selain daripada itu. Wal wasila, demikian pula perempuan yang menyambung rambutnya. Wal mustawsilah, wanita yang minta disambung rambutnya. Ya. Wanita yang minta disambung rambutnya. Jadi pakai wig, rambut disambung, itu pelakunya dilaknat. Termasuk di sini wanita yang mencabut bulu alis atau meminta dicabutkan bulu alisnya. Mencabut bulu alis menjadikan pelakunya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan termasuk wanita yang minta agar giginya dikikir. Iya, meruncingkan giginya. Jadi giginya sudah bagus, tapi dikikir lagi supaya jadi cantik. Itu dilaknat pelakunya. Beda dengan perempuan yang memang giginya itu tidak bagus. Laki-laki perempuan sama di sini ya. Laki-laki dan perempuan yang sengaja dia kikir giginya, dia jadikan giginya tadinya rapat dikasih jarang kemudian giginya tadinya lurus, dia bentuk-bentuk dikikir jadi runcing. Ya, itu enggak boleh. Tapi kalau giginya sebagiannya maju ke depan, sebagiannya mundur ke belakang, tidak teratur. Atau giginya jadi bokir ke depan. Bokir begini ya, maju. Dia kasih kawat supaya lurus, itu enggak apa-apa. Kata Syekh Shalal Fauzan, adapun ilajun mengobati gigi yang tidak baik, maka itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau giginya sudah bagus, mau dikasih cantik lagi dikikir, itu enggak boleh, dilaknat pelakunya. Jadi beda ya, beda. Kalau giginya enggak rata, dia kasih kikir supaya bagus, itu boleh. Tapi kalau bukan, itu sekedar mempercantik, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang semisal ini sangat banyak ya. Kita baca langsung saja. Nabi SAW melaknat pemakan riba. Yang kedua, pemakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya dan 2 saksi. Ini kan 4 orang dilaknat dalam hadis. Yang makan, yang memberi, yang menulis maupun yang menjadi saksi, dilaknat. Demikian pula Nabi SAW melaknat para pencuri. Atau datang dalam satu hadis. Iya. Demikian pula Nabi SAW melaknat peminum khamar. Melingkup siapa? Banyak. Hadisnya di sini banyak. Melaknat peminum khamar, orang yang menuangkannya, kedua. Peminum khamar, yang kedua yang menuangkannya, yang ketiga yang memerasnya. Dia yang peras itu anggur supaya jadi khamar. Kemudian dia yang minta untuk diperaskan untuknya. Sampai lagi yang menjualnya, dia yang jual, yang membelinya, yang memakan hasil keuntungannya, yang mengantarkannya, paket dan kurirnya. Oh, saya tidak menjual, tapi saya yang bawa. Oh, ya, dapat juga.
Dia yang angkat pakai mobil Avanza. Aku dapat laknat juga itu. Yang antar itu barang haram, dapat laknat juga dari Nabi SAW. Yang membawanya dan yang dibawakan kepadanya, dia yang dibawakan, ini semuanya dapatkan laknat. Sama semua ya, ini luar biasa nih. Ya kebanyakan orang tidak peduli dengan dosa-dosa ini. Padahal laknat itu luar biasa ya. Termasuk siapa lagi yang dilaknat? Orang yang gayyara manaral ardi, orang yang merubah tanda batas tanah. Batas tanah dia rubah, dilaknat pelakunya. Memang yang dia rubah cuma 1 jengkal, tapi kali 40 meter ke belakang. Jadi tanahnya orang diambilnya banyak. Ya. Yang semisal ini banyak ya, luar biasanya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 32 orang dilaknat di sini. 32 pelaku maksiat. Orang yang menerima suap, perantara suap, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Iya. Hati-hati menyogok. Apalagi kalau orang mendaftar. Mendaftar jadi apa ini? Ya, jadi apa saja? ASN, polisi, tentara. Oh, kurang 40 juta. Iya, ini udah bahasa ya. Walaupun dia sudah lulus, kapan tidak bayar? Tidak boleh. Ya, tapi adapun bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan haknya, dia sebenarnya lulus, sudah tes ujian lulus, sesuai dengan nilai berhak dia lulus, tapi dia tidak boleh masuk sampai dia disuruh bayar. Maka orang seperti ini tidak menyogok. Kenapa? Karena dia mau mengambil haknya. Siapa yang berdosa? Itu yang hidung belang itu suruh bayar itu. Yang penjahat, yang pungli. Pungli itu dosa besar ya. Mengambil harta manusia tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa apa? Tanpa hak. Iya. Jadi ini bentuk-bentuk dosa ini banyak sekali ya. Sangat luar biasa kita belajar itu dosa-dosa besar ya. Ada 70 dosa besar yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi. Iya. Insyaallah taala ini dosa-dosa maksiat. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 40 dampak buruk maksiat. Kita tidak bisa bacakan semua. Saya break sekitar 5 menit, baru kita lanjutkan lagi. Saya akan bawakan materi nasihat bagi orang yang bermedia sosial. Iya. Saya break 5 menit dulu ya. Saya juga capek. 5-10 menit. Antum sandar-sandar olahraga sedikit. Saya masuk WC dulu sebentar.